Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Ampujaina pada mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mazhab ilmu hukum, di mana ada mazhab sejarah, kemudian ada sociological jurisprudence dan realisme hukum. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bidang studi ilmu hukum, di mana ada sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum, filsafat hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Dalam pengembangan hukum, ini ada pengembangan secara praktikal dan teoritikal. Dalam perkembangan praktikal, ini pembentukan hukum, kemudian penemuan hukum, dan bantuan hukum. Sedangkan secara teoritikal ini ada ilmu hukum, ada teori hukum, ada filsafat hukum. Dari ilmu hukum ini ada normatif dan empiris. Sedangkan secara empiris dari kedua-duanya ini akan kita bahas tentang sosiologi hukum, sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Baik, sosiologi hukum ini merupakan proses sosial di mana berdampingan dengan hukum. Sedangkan sosiologi hukum memiliki efek hukum dan gejala hukum, berbanding terbalik dengan gejala hukum. Sedangkan tujuan dari sosiologi hukum itu sendiri memberikan penjelasan secara praktik hukum, menguji keabsahan empiris, dan bersifat deskriptif, tidak perspektif. Sedangkan antropologi hukum ini mempelajari manusia baik dari sisi fisiknya maupun budayanya. Sedangkan antropologi hukum ini mempelajari hukum sebagai salah satu aspek kebudayaan. Ruang lingkup antropologi hukum ini merupakan tipe badan adjudikasi dan mediasi, kemudian landasan kekuasaan badan-badan dalam penyelesaian sengketa, kemudian pemilahan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dan negosiasi, kemudian fungsi serta ekosistem yang bekerja atas proses hukum, kemudian prosedur yang dipakai dalam mempelajari sengketa, kemudian bagaimana menjalankan keputusan, dan bagaimana hukum berubah. Nah, ini ada sejarah hukum di mana historical jurisprudence ini pelopornya adalah von Savigny, di mana sudut bentuknya secara ekstern ini umum dan intern adalah khusus. Nah, bidang tata hukum, lembaga hukum, dan periodisasi. Dari apa yang sudah saya jabarkan, dapat saya berikan kesimpulan bahwa sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan praktik hukum serta menguji keabsahan empiris. Antropologi hukum mempelajari manusia baik dari sisi fisik maupun budayanya. Sedangkan sejarah hukum ini dari sudut bentuk ada ekstern dan ada intern. Bidang tata hukum, lembaga hukum, periodisasi, dan lain-lain. Baik. Sebelum saya tutup, sedikit saya informasikan bahwa pertemuan selanjutnya masih akan membahas tentang bidang ilmu hukum, di antaranya politik hukum, filsafat hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.